Terima kasih Pak Doni sudah sabar menunggu. Kata Pak Wisnu, ya bisa sebelum-sebelumnya bisa ya, udah pernah meeting juga. Ini nggak tahu kenapa nih ada lockdown ya. Nanti kalau Pak Wisnu sudah join dan bisa share presentasi, suara belum keluar juga, ya sudah kita iya Pak, sudah di-unmute, tapi yang di Pak Wisnu itu tidak muncul mikrofonnya. Kelihatannya ada persoalan, seolah-olah meetingnya tidak di-allow ya, tidak mengallow si suara. Saya telepon. Assalamualaikum Pak Wisnu. Bisa lebih keras suaranya Pak? Ya, ini. Sip. Ya. Bapak dan Ibu bisa dengar suara Pak Wisnu nggak via saya? Ada Bu, jelas. Pak Wisnu, presentasi saja ya, kita mulai. Oke, baik. Jadi langsung saja barangkali Bapak dan Ibu ya, karena sudah lama menunggu. Mangga Pak Wisnu memperkenalkan diri. Ini semua bisa mendengar suara Bapak via WhatsApp. Padahal dari tadi aja ya. Sok mangga Pak. Iya, makanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan saya Wisnu Riawan. Kebetulan saat ini sedang studi di INSA Lyon dengan mengambil program studi informatik dan matematik. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang blockchain for cryptocurrency, yang mana pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sesuatu pengalaman yang selama setahun kedua saat ini. Kebetulan saya mengambil tema di bidang blockchain, yang mana saat ini sedang tren, yaitu bagaimana blockchain diterapkan pada cryptocurrency. Melanjutkan ke step berikutnya adalah saat ini kita ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu, ya, bagaimana blockchain diterima di kalangan dunia keuangan terutama. Ini karena memang menyangkut cryptocurrency. Kita lihat bentar. Pertama adalah kita bayangkan sebuah ledger ataupun buku besar. Itu kalau misalkan di bidang accounting kita tahu bahwa itu mencatat semua transaksi secara detail dan itu dikumpulkan dalam satu tempat, ya, dan ini memang sifatnya unik, kemudian immutable, artinya tidak dapat diubah oleh siapapun tanpa konsensus. Nah, ini kemudian berikutnya informasinya akan disimpan dalam jangka waktu yang lama secara kontinu, ya, membentuk sebuah database khusus. Kemudian berikutnya adalah bagaimana bekerja di dalam sebuah network. Nah, ini terutama di internet. Berikutnya adalah blockchain merupakan database dari single location, ya, yang kebiasaannya kita tersimpan di sebuah server, dan hari ini kita akan mendistribusikannya sehingga di klien masing-masing itu akan menyimpan buku besar tersebut. Gitu. Nah, kemudian bagaimana isu dari centralized dan decentralized-nya ini menunjukkan bahwa kalau centralized banyak tempat. Kemudian berikutnya adalah jutaan host komputer tersambung secara simultan, akses secara kita kenal Bitcoin,
mungkin blockchain-nya tidak terkenal, bahkan hampir tidak terdengar blockchain, yang terdengarnya Bitcoin-nya karena asosiasinya dengan mata uang atau cryptocurrency atau uang digital. Nah di sini ada muncul Bitcoin di tahun 2008. Nah ini menunjukkan bahwa satu inisiatif terbesar ketika uang kertas ataupun koin akan diubah menjadi mata uang digital. Nah ini sampai hari ini regulasinya masih terus berkembang. 2009 ya ini dengan isu dengan seseorang Satoshi Nakamoto ya yang mencetus Bitcoin. Nah kemudian berikutnya ketika kita bicara Bitcoin maka harusnya blockchain-nya terbawa, tapi ini malah sebaliknya. Yang perlu disamakan persepsinya artinya adalah blockchain is not Bitcoin, karena Bitcoin itu produknya daripada blockchain. Nah ini yang persepsi-persepsi ini yang muncul di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kita menyebutnya blockchain is Bitcoin, padahal blockchain turunannya ada Bitcoin, ada Ethereum. Nanti kita lihat ke depan. Nah ini dari histori ini menunjukkan bahwa ada satu inisiatif besar ya bagaimana ke depan uang itu akan dalam bentuk digital. Ya, tidak seperti saat ini mungkin masih dalam bentuk kertas dan uang logam. Nah, ke depan kita akan bahkan sudah berkembang ini Bitcoin ini dalam bentuk mata uang digital. Nah, ini ada dasar definisinya. Prinsipnya adalah bagaimana nilai mata uang itu kalau misalkan kita menuju ke sebuah blockchain. Kita lihat blockchain-nya sendiri yaitu merupakan sebuah data yang tersimpan di dalam sebuah record. Nah ini kalau misalkan di basic struktur data kita pernah tahu bagaimana sebuah record itu dibentuk. Nah ini tentunya ada basic pengetahuan yang harus dipenuhi. Nah artinya setiap transaksi itu harus akan dilakukan dengan persetujuan. Nah ini yang membedakan blockchain dengan data yang lain. Nah ini artinya setiap individu yang ada di network itu bisa melakukan approval. Nah itu yang tidak ataupun jarang dilakukan di tempat lain, apalagi yang centralized database. Nah secara technical definisinya adalah bagaimana setiap peer-to-peer ataupun setiap klien kemudian ledgernya didistribusikan atau buku besarnya didistribusikan. Nah ini menunjukkan bahwa aman nggak sebuah data itu akan di-share. Nah kemudian dia harus immutable, artinya tidak bisa diubah oleh siapapun tanpa konsensus. Atau nanti kita lihat konsep di blockchain yang akan diterapkan di cryptocurrency. Nah kemudian ada 3 pilar utama di dalam blockchain. Yang pertama adalah decentralization, yaitu artinya bagaimana kita mendistribusikan. Nanti ada 2 konsep antara distribusi dengan decentralization, itu ada sedikit perbedaan. Nah kemudian ada yang berikutnya adalah transparansi. Nah ini di mana setiap orang akan mengetahui artinya mengetahui bagaimana seseorang itu bisa bertransaksi dengan atau klien yang lain. Nah ini ada sifat transparansi. Kalau selama ini kita mengenal tidak transparan, artinya ada transaksi yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Nah itu berarti nilai transparansinya dipertanyakan. Nah di konsep di blockchain ini itu sangat transparan karena data transaksi atau detail transaksi yang bisa kita lihat. Kemudian berikutnya adalah immutability. Ini artinya sebuah data itu harus immutable, ya menunjukkan bahwa tiap data bisa diakses hanya dengan ketentuan ataupun konsensus sama. Nah, apa sih benefitnya dari blockchain teknologi ini? Yang pertama adalah high availability, artinya itu bisa diakses tersedia kapanpun. Nah ini menunjukkan bahwa akan aktif selama internet aktif. Gitu. Ini akan 24 jam, 7 hari seminggu. Kemudian highly secure, karena memang tadi immutability-nya cukup baik, tingkat keamanan cukup baik, sehingga bisa dikatakan ini high security.
Berikutnya adalah simplification of a current paradigm. Nah, ini bagaimana memunculkan ataupun sebuah ide yang menarik dengan paradigma saat ini. Gitu. Nah, ketika kita bicara blockchain, maka kita tidak lagi bicara centralized, gitu, tapi bicaranya bagaimana didistribusikan ke setiap orang. Setiap orang punya hak yang sama. Berikutnya adalah faster billing. Artinya pada saat kita transaksi itu untuk dalam satu latensi itu sekitar butuh 10 menit ya, itu untuk paling lambatnya, kemudian bisa lebih cepat kalau tergantung kondisi network. Nah, ini artinya dengan konsep secepat ini dibanding kita transaksi langsung, maka ada keuntungan dari sisi waktu. Berikutnya adalah cost saving. Nah, biasanya di sini keterkaitan dengan biaya transaksi. Bagaimana sebuah transaksi ini bisa berjalan dengan biaya yang cukup rendah atau bahkan tidak ada biaya transaksi. Nah, ini beberapa keuntungan di blockchain teknologi. Nah, berikutnya network view-nya. Nah, jadi ada user atau nodes. Jadi setiap user itu satu, asumsinya adalah satu klien. Nah, kemudian ada namanya smart contract. Nanti kita lihat smart contract itu seperti apa. Kemudian ada state machine. Layer di setiap blockchain ini memiliki fungsi yang spesifik. Kemudian masuk ke peer-to-peer network. Artinya ketika kita koneksi ke internet itu berarti kita bagian daripada blockchain tersebut. Kemudian berikutnya dari generik, saya ambil satu blok saja sebagai contoh. Di sini kita lihat ada pointer to produce block dalam bentuk hashing-nya. Kalau di sini pernah dengar istilah hashing, itu berarti kita sudah melihat bagaimana sebuah data itu disimpan. Ya, ini ada dalam bentuk timestamp terutama karena ada variabel waktu yang akan ditulis dan kemudian beberapa modifikasi terhadap waktu tersebut dari sisi transaksinya kelak. Kemudian ada micro root, artinya di sini ada sebuah pada isian ataupun konten dari data yang akan disajikan. Kemudian ada Terputus Bapak Ibu, mohon maaf. yang tadi itu saya nyari tombol mic itu juga nggak ketemu gitu. Oke, mangga Pak dilanjut. Ya baik. Nah, ini contoh ilustrasi daripada generic element of blockchain ya. Kalau ilustrasinya tadi sebuah kereta api ya dengan banyak gerbong. Nah, anggap si jenis bloknya ini anggap blok otomatis saja ilustrasi sederhananya. Nah, kemudian akan diikuti
akan semakin panjang ketika banyak blok yang kita generate. Nah, bagaimana tadi memang ada dampak yang lain. Nah, ini terus berkembang sampai saat ini karena memang produk blockchain ataupun di cryptocurrency terutama itu cukup banyak. Ada 2 tipe. Saat ini ada di Bitcoin base, ada yang Ethereum base. Nah, ini akan concern di sana. Tapi melihatkan di coin market cap itu menunjukkan bahwa bagaimana sebuah blockchain itu bisa beradaptasi dengan new system. Nah, ini kadang ini juga masih terus dikembangkan. Berikutnya ada regulation, ya ini karena terkait dengan ini menunjukkan ada beberapa regulasi yang perlu diperhatikan. Ya, jadi regulasi yang terlepas gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan immature technology gitu ya. Jadi bagaimana apakah nanti ada permasalahan dengan tingkat maturity-nya. Nah, ini terus berkembang dan terus menunjukkan berarti ada nilai-nilai tantangan tersendiri untuk perkembangan di teknologi ke depan. Berikutnya adalah privacy. Nah, ini dengan privacy ini ada 2 kelebihan ataupun ada kelebihan kekurangan. Kelebihan di isu pribadi ya. Jadi privacy itu menjadi hal yang penting di dalam blockchain. Tapi yang jadi bahayanya juga ketika seseorang memiliki nilai yang cukup besar lah, tapi tidak diketahui ya. Sebagai contoh sampai saat ini kita tidak mengetahui seorang warga negara mana, kemudian posisinya di mana, kita tidak mengetahui. Ya, tiers of blockchain technology. Nah, ini bagaimana blockchain teknologi itu grow up, tumbuh dari mulai blockchain versi 1.0 itu menunjukkan versi awal yang mungkin banyak harus disempurnakan, kemudian melanjut ke blockchain versi 2, ini sudah mulai basic di platform ya, menunjukkan ada perkembangan yang menarik gitu ya, hingga tahun 2010 juga. Kemudian di versi 3 ini ada sudah menjadi isu publik gitu ya, sudah berkembang cukup pesat ya. Jadi dari mulai versi 2.0 sampai versi 3 ini menunjukkan ada multiple application yang interest gitu ya di blockchain itu sampai 2012 dan saat ini di blockchain X.0. Nah, ini menunjukkan bagaimana sampai saat ini diimplementasikan di banyak tempat untuk blockchain. Jadi tidak hanya di bidang finansial ataupun di bidang cryptocurrency, tapi di tempat lain seperti di energi, itu di smart grid sudah diterapkan juga model blockchain, kemudian di supply chain, di model minimarket atau supermarket yang cukup besar, itu supply chain-nya sudah menggunakan blockchain. Nah, ini cukup menarik, jadi artinya blockchain bisa dikembangkan di banyak aplikasi. Nah, kemudian fitur yang lain di blockchain ini adalah tadi ada namanya distributed consensus. Ya, ini menunjukkan bahwa sebuah mekanisme yang memungkinkan itu sebuah konsep
klien-klien yang tersedia. Nah, biasanya bentuk konsensus ini ditujukan itu mendapatkan approval dari member yang tersedia. Nah, berikutnya ada transaction verification. Nah, ini lanjutan dari konsensus tadi, maka setiap transaksi akan diverifikasi. Walaupun nanti ada dua tipe. Ada permissionless, ada yang harus permission untuk bentuk transaksinya. Nah, di sini lanjutnya, berikutnya bagaimana nanti penyiapan platform di smart contract. Nah, smart contract itu hanya sebuah rutin program, gitu ya, bukan berarti kontrak pintar gitu ya, yang dibayangkan ada smartnya, ada kontraknya. Padahal ini sebuah kode program saja yang cuma dinamakan sebuah smart contract. Nah, ini basic aplikasi nanti kita lihat di belakang ada. Jadi prinsipnya adalah sebuah platform yang memanfaatkan smart contract. Nah, berikutnya di smart contract itu apa yang harus tersedia? Yang pertama adalah dia menyediakan sebuah platform, ya, kemudian berikutnya akan Coba Pak Wisnu ya dilanjut. jadi bisa. Oke, saya lanjutkan. Bentar Pak, Sudah bisa saya didengar, Bu? confirm dulu. Ya. Ya, oke, sudah ada katanya. Mangga Pak Wisnu dilanjut. Oke, baik. Ya, jadi berikutnya di smart contract ini juga harus memiliki syarat, yaitu ada nilai flexibility, speed, security, dan automation. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap skenario yang akan dibangun di smart contract itu harus memenuhi syarat yang tadi. Berikutnya adalah bagaimana setiap skenario itu akan menuju kepada nilai dari trustworthiness, gitu ya, nilai kepercayaan. Karena yang dibangun di smart contract itu karena akan jalan autonomous, ya, jadi akan jalan secara otomatis. Kemudian kita program, kemudian menunjuk kepada sebuah specific business requirement. Nah, di sini adalah jadi syarat smart contract. Berikutnya adalah tipe dari blockchain. Di sini ada distributed ledger, kemudian ada distributed ledger teknologi, ada DLT, ada blockchain, kemudian ada ledger. Nah, apa sih bedanya kok ada ledger semua? Nah, di sini prinsip dari
blockchain itu sendiri memang menyediakan yang namanya ledger bersifat umum, ya. Tapi kalau ada yang mengandung teknologi, biasanya di sini udah full pass ke cryptocurrency. Nah, kemudian kalau yang blockchain secara umum itu akan diterapkan tadi di bidang industri dan tempat lain. Kemudian ada yang ledger secara makro bisa ditempatkan di supply chain dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa perbedaan dasar daripada ledger. Ya, jadi spesifik ledgernya akan digunakan di mana. Tapi prinsipnya blockchain menyediakan untuk layanan tersebut. Nah, lanjut ke konsensus. Tadi bagaimana sebuah konsensus itu dibentuk. Konsensus harus jadi bagian penting daripada blockchain. Ya, blockchain akan menyediakan decentralization. Ya, kemudian setiap proses nanti akan menjadi bagian dalam proses mining. Nanti miningnya akan dipaparkan di belakang. Kemudian berikutnya adalah konsensus algoritma. Bagaimana sebuah algoritma konsensus ini diterapkan untuk menata semua fungsionality daripada blockchain ini. Sehingga mekanisme, kemudian tata aturan, kemudian kesepakatan itu menjadi nilai penting di dalam membuat sebuah konsensus. Nah, di sini ada mekanismenya. Jadi setiap langkah, kemudian node-nya diberikan agreement, segala macam, itu menunjukkan bahwa sebuah mekanisme konsensus diterapkan. Sehingga semua orang yang berada di dalam sebuah blok itu mengakui ataupun no repudiation, yang nggak bisa menyangkal karena kita sudah melakukan kesepakatan secara bersama. Nah, konsep agreement di sini menunjukkan bahwa nilai ataupun value yang diedarkan di dalam sebuah blockchain itu hampir tidak ada perbedaan, terutama di nilai-nilai transaksi. Berikutnya ada termination, ya. Jadi bagaimana setiap transaksi di-approve di setiap konsensus member. Nah, ini menjadi sebuah keputusan bersama, gitu. Sehingga nanti akan melanjut kepada nilai validity. Nah, di validity itu bagaimana setiap node ataupun member itu memiliki tujuan yang sama. Ya, ini memvalidasi setiap transaksi. Maka kalau ada yang tidak sesuai, maka itu bisa tidak dilakukan approval. Berikutnya memiliki fault tolerance. Ya, ini menjadi standar bersama bahwa kadang-kadang kita menunjukkan bahwa setiap network itu pasti akan selalu mengalami gangguan, ya, gangguan dari berbagai macam, ya, terutama tadi yang ada malicious, ya, sehingga nanti dikatakan ada solusi untuk agent lain nodes-nya, bagaimana, seperti apa perkembangannya, kemudian cara penanganannya. Nah, berikutnya ada integrity, ya, bagaimana semua terjaga keutuhan daripada setiap node untuk transaksi ataupun konsensus cycle-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsensus mekanisme harus terpenuhi karena menjadi syarat sebuah blockchain. Nah, berikutnya bagaimana tipe dari konsensus. Nah, di sini tadi ada istilah, ada tradisional Byzantine fault tolerance, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa setiap ada transaksi secara operasional di setiap hash, gitu ya. Nanti saya visualkan. Ini menunjukkan harus terjaga setiap jangan sampai terputus, karena konsep dari blockchain ini harus sambung menyambung, ya, itu antara satu ladder election base atau consensus mechanism. Nah, ini menunjukkan bagaimana menunjukkan sebuah node itu memiliki hak yang sama, ya. Jadi dalam setiap approval, maka kalau ada satu member yang tidak sepakat, maka sebetulnya transaksi itu bisa dikatakan fail, kecuali tadi yang permissionless, ya. Nah, ini akan digunakan juga untuk teknologi vote di masa yang akan datang, ya. Nah, langkah berikutnya ada istilah cap daripada blockchain ini, yaitu tadi karena harus terjaga nilai konsistensi, kemudian availability, dan partition. Nah, di sini ada 3 teorem dari blockchain ini adalah
bagaimana memiliki properti untuk nilai konsistensi, ya, ketika distribute, kemudian konsistensinya. Biasanya kalau kita berkirim kabar gitu ya, jadi yang terakhir itu kabarnya bisa lebih bisa kurang, tapi dalam blockchain itu harus terjaga konsistensinya. Nah, ini beberapa keunggulannya. Berikutnya availability, ya, bagaimana tingkat ketersediaannya. Berikutnya ketika kita akan mengakses, ini harus tetap tersedia dan available artinya. Nah, pada saat kita beberapa saat tidak mengakses, kemudian akan mengakses data terakhir, maka itu sudah menjadi bagian dari update, ya. Jadi kita tidak harus memindai, kapan nih saya harus update data terakhir gitu. Nah, ini pemindaian ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu sudah availability. Berikutnya adalah bagaimana partition tolerance gitu. Nah, ini memastikan setiap grup network itu ataupun setiap network, kalau terjadi kekeliruan, maka nanti misalkan internetnya down, kemudian kita akan menyambung ke network yang sama. Nah, maka nanti istilahnya rollback ataupun penyambungan kembali dari node yang terputus, maka ini akan dilihat histori terakhir, tapi nanti akan mendapatkan kopi seluruh transaksi yang terjadi pada hari itu atau saat itu yang kita mengalami ketinggalan. Ya, misalkan istilah di bank itu barangkali offline. Ketika offline, bank itu tetap bisa deposit nilai uang ataupun menabung, tapi tidak saat itu. Nanti begitu network sudah running, maka akan transaksinya akan dilaksanakan. Nah, itu bagian daripada partition tolerance. Nah, di sini ilustrasinya, jadi harus dibedakan antara centralized, decentralized, dan distributed. Nah, ada blockchain itu ada di tengah dan di distribute gitu ya. Jadi bagaimana konsepnya decentralized dan distribute. Kalau decentralized itu independensinya ada di node terakhir. Kalau centralized sudah paham, ya, kita sudah ketahui bersama bahwa itu akan terpusat, dan itu kita sampai saat ini akan kesulitan ketika sebuah server itu down. Tapi ketika kita sudah decentralized, maka tanggung jawab akan menjadi di klien. Nah, ini berikutnya ada distribute. Setiap klien tapi akan terhubung kembali. Nah, ini makin kompleks gitu dari distribute. Jadi blockchain mengusung di decentralized dan konsep distribute. Nah, di sini ada bagaimana decentralized-nya, ada yang fully centralized, kemudian semi, ada yang fully decentralized. Nah, di sini ada simpangan yang cukup tinggi ya antara fully centralized dengan fully decentralized. Nah, ini hari ini akan mengarah semuanya kepada fully decentralized, karena begitu centralized kita menganggap akan isu-isu kekurangannya cukup banyak, terutama di maintain dan di distribusi informasi. Nah, ini menunjukkan kelemahan yang cukup tinggi di centralized. Tapi begitu kita di decentralized, maka semua distribusi resource sharing, kemudian sumber daya yang lain itu distribusikan ke masing-masing node gitu. Nah, berikutnya bagaimana cara kita mendecentralize ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita disebut dengan decentralized? Yang sederhana adalah ketika kita memiliki semua resource di dalam satu network, berarti kita itu sudah menjadi bagian decentralized. Nah, ini yang dilakukan di blockchain. Itu akan mengcopy semua resources yang ada di network itu menjadi bagian-bagian di network yang terhubung atau di klien yang terhubung. Nah, berikutnya bagaimana tingkat decentralized-nya? Nah, ini tergantung tingkat tadi, bagaimana kita memiliki authority, ya. Dan misalkan di dalam sebuah member itu kita ada yang menjadi host, kemudian ada yang menjadi klien. Nah, itu kalau dari sisi centralization. Tapi di decentralized semua bisa menjadi. Contoh misalkan kalau di ilustrasi yang kini sedang keren ya, kalau di meeting online, itu kalau misalkan yang hostnya log out, maka yang berikutnya akan dilimpahkan ke host yang lain. Nah, ini konsep sederhana bagaimana di decentralized itu diperlukan ya. Berikutnya bagaimana isu di blockchain ini terhadap decentralized, dan tentunya blockchain ini hadir karena memang isu decentralized. Ketika kita mengangkat isu decentralized, maka blockchain harusnya muncul gitu. Nah, ini berikutnya
bagaimana security mekanismenya? Nah, ini juga menjadi bagian penting karena keunggulan dari blockchain yaitu memiliki tingkat security yang tinggi. Nah, ini layering-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah decentralized ekosistemnya, di sini ada identify wallet, kemudian ada blockchain, ada Ethereum atau Hyperledger, kemudian ada storage, kemudian ada communication layer. Nah, di sini intinya ada blockchain, storage, dan communication yang dicetak tebal. Itu menunjukkan bahwa komponen utama daripada ekosistem decentralized gitu. Nah, ketika kita akan memanfaatkan blockchain, maka berikutnya ada storage. Jadi yang perlu kita berinvestasi di storage yang tinggi, maka sekarang klien lah yang harus menginvestasi storage tersebut. Berikutnya ada communication. Ini sangat vital karena kita based on internet, gitu ya. Kalau memanfaatkan konsep blockchain ini, protokol komunikasinya harus betul-betul handal dan stabil. Nah, berikutnya ke isu security. Bagaimana sebetulnya dari secara global di dalam blockchain ini juga intinya mengusung nilai security yang tinggi. Salah satunya adalah bagaimana menyembunyikan properti, gitu. Nah, ini bagian dari keamanan tadi. Kita tidak pernah tahu, contoh implementasikan di cryptocurrency, kita nggak pernah tahu siapa yang memiliki uang paling besar gitu di dalam cryptocurrency. Tapi kalau hari ini di real world gitu ya, kita tahu orang kaya nomor 1 di dunia itu siapa, karena kita tahu asetnya sekian. Tapi kalau di dunia cryptocurrency nanti kita akan kehilangan itu. Kita tidak pernah tahu siapa yang paling banyak menyimpan harta, tanda kutip ya. Jadi, nah ini menjadi hiding property, dan bahayanya ya kita karena tidak tahu juga siapa, jadi kita nggak pernah tahu siapa yang memiliki aset terbesar di dalam cryptocurrency. Nah, berikutnya adalah cryptographic hash function. Nah, ini basic dari struktur datanya di blockchain. Ini memiliki cryptographic. Gitu. Artinya ini mensandikan sebuah blok ini menjadi penting gitu, karena tidak boleh setiap orang itu bisa mengubah isi, terutama tadi yang berkaitan dengan pencatatan transaksi. Jadi untuk memodifikasinya sangat sulit. Nah, berikutnya kita menggunakan konsep 256 bit value ya. Jadi ini artinya dengan angka sepanjang atau dengan lebar pita yang cukup besar, ini sangat memiliki properti yang tinggi dan memiliki untuk cryptographic yang cukup baik gitu. Nah, ini ke depan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana collision resistant property. Nah, ini menunjukkan ketika kelemahan di versi-versi sebelumnya itu ada double spending dan lain-lain gitu. Nah, ketika collision resistant property ini diterapkan, maka data-data yang tertimpa ataupun ada kegagalan dalam transaksi ini sudah bisa diminimalisir gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini gambaran di bentuk kriptografinya. Nah, ketika kita ada 2 key, yaitu ada public key dan ada private key, ya standar di kriptografi, maka ada 2 anggap orang yang berkomunikasi, ya ada 2 entitas yang berkomunikasi antara sender dan receiver, kemudian ada channel. Nah, sebetulnya bagaimana sebuah key ini bisa diterima di receiver dan sender ini mengirim key-nya dengan aman. Nah, ini sebetulnya nanti ada yang mediasinya, yaitu adversary-nya, bagaimana dia mengatur channel data. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebuah penyandian ini menjadi bagian penting ya dari blockchain. Nah, kemudian basic dari kriptografi yaitu harus confident ya. Jadi ini informasinya harus memiliki authorized entitas yang cukup jaminannya, ya, artinya confident. Berikutnya integrity. Nah, ini udah kita pahami bersama bahwa data itu harus komplit, ya harus lengkap, ya tidak boleh berkurang ataupun modifiable gitu ya. Jadi tidak bisa dimodifikasi. Kemudian ada authentication, ya ini harus menyatakan bahwa persetujuan dari sistem yang menyediakan. Berikutnya ada entity-nya juga, jadi setiap user-nya juga memiliki authentication. No repudiation, tidak ada penyanggahan. Kemudian accountability, ini
bisa dipertanggungjawabkan secara prinsip bagaimana keamanan tersebut terjaga. Nah, di sini ada gambaran kriptografik secara primitif ya. Jadi awalnya kita ada keyless, kemudian ada simetrik, ada asimetrik. Ini sampai hari ini pun terus dikembangkan jadi model-model kriptografi karena memang ini menjadi penting. Ketika makin baik sebuah kriptografi, artinya tingkat keamanannya bisa lebih baik gitu. Nah, berikutnya masuk ke tadi masalah di collision resistant, bagaimana mengantisipasi data ini terjadi collision. Nah, di sini ada 3 gambaran, itu ada pre-image resistant, kemudian ada second, ada strong. Nah, kalau yang paling strong yang bawah, ini artinya ada 2 mekanisme. Ketika X1 dan X2 itu masuk ke dalam sebuah sistem ataupun di cek collision, maka keluarnya itu Y1. Nah, Y1 itu pasti hasilnya tidak sama dengan Y2. Maka simpelnya adalah kita hanya mengubah di variabel waktu. Nah, ini kunci daripada collision resistant. Ketika kita ada selisih waktu, maka collision tidak akan terjadi. Nah, berikutnya ada Markov tree. Ya, di sini konsep dari struktur data diterapkan, di mana setiap cabang dan ranting itu akan menjadi seimbang, menunjukkan bahwa sebuah pohon ini, ya, sebuah struktur data ini memiliki tingkat kesetimbangan yang cukup baik. Gitu. Nah, ketika kita membagi distribusi, anggap ini sebuah struktur, maka struktur itu fungsinya adalah membagi habis. Nah, ketika kita mencoba mendistribusikan, maka di sini akan distribusi sehingga performance-nya itu menjadi sangat baik. Nah, ini konsep dari Mark Ruttley. Apa? Distributed hash table-nya kurang lebih seperti ini ketika kita sudah di network, internet network. Ya, ini ada hash function ada 3, kemudian dengan key yang berbeda, kemudian akan didistribusikan ke network yang ada di internet. Maka nanti peers, setiap peers yang menjadi tujuan networknya itu akan menangkap sebuah message yang ditujukan. Nah, berikutnya dari sambungan ketika peers itu menangkap sebuah key, maka ada namanya digital signature. Ya, ini bagaimana prinsip dari digital signature ini itu mengkalkulate hash value of the data packet, gitu ya. Jadi bagaimana sebuah data itu bisa diterima mendapatkan nilai keabsahan dari pengirim. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kita menerima surat itu harus ada tanda tangan dan cap misalkan di real world, tapi di digital signature itu kita akan melihat bahwa oh ternyata betul. Indikasinya sederhana, misalkan ada private key dan public key-nya itu sesuai. Nah, itu kita yang mendapatkan yang sama. Cuman yang jadi masalah itu apakah orang yang mendapatkannya itu tepat atau tidak. Nah, ini masih dalam kajian. Karena ketika kita mendapatkan digital signature, kemudian orang yang nyatanya itu siapa, ya kita nggak tahu. Yang jelas tujuan networknya sudah sampai. Nah, di sini ada masih dikembangkan ya untuk kajian tersebut. Berikutnya adalah bagaimana setiap hash value-nya dengan private key gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan ketika kita kasih private key, ternyata kuncinya ada yang berbeda gitu. Nah, ini sejauh ini belum terjadi ya, selama tidak ada ke error networknya atau error pada saat di running blocks-nya itu rata-rata tidak ada masalah karena sudah unik per key-nya. Berikutnya ada di reverse summary algorithm. Ya, ini bagian daripada kriptografi dan beberapa algoritma yang dikembangkan untuk fungsi hash. Ya, di sini ilustrasinya kalau misalnya kita lihat di data sebelah kiri, di gambar sebelah kiri, dari data kemudian hash function, kemudian di encrypt, kemudian ada digital signature-nya, kemudian baru dikirim data diterima misalnya. Nah, di sebelah kanan ini ada perbedaan konsepnya. Jadi yang dari data tersebut nanti ada sign, ada 2, ada di data, ada di signature-nya. Ya, kita di split di situ. Kemudian data menjadi hash function. Berikutnya ada di nilai hash-nya.
sama berikutnya ketika apakah di hasil dari hash function sama di berikutnya. Harusnya tidak ada kekeliruan ya. Harusnya tidak terjadi perbedaan karena ini merupakan akan terjadi synchronize. Tapi masalah keamanannya jauh lebih baik ya. Karena memang ada pemecahan antara data dengan digital signature untuk yang public key-nya. Nah, berikutnya masuk ke electronic cash gitu ya. Bagaimana isu blockchain ini menjadi cryptocurrency. Yang pertama basically-nya adalah ada di accountability. Apakah kita yakin jumlah yang tertera di dalam nilai sebuah cryptocurrency itu menjadi sebuah nilai tukar yang di real world. Nah, ini hasil accountability-nya ada di sana. Jadi kita akan menghabiskan uang yang sama untuk harga yang sama, misalkan. Nah, ini di value-nya harus setara. Nah, berikutnya adalah anonymity. Nah, ini bagaimana dengan tanpa melihat identitas siapapun gitu ya, karena memang terkait dengan privacy. Nah, kita apakah absah melakukan transaksi. Nah, ini juga misalkan kita melakukan pembayaran ataupun pembelian sesuatu gitu. Nah, misalkan dengan anonymity-nya tinggi, kemudian tapi nilai transaksinya sah. Misalkan saya beli pizza 10 euro misalkan. Nah, ini dari dunia nyatanya seperti itu, tapi kita nggak perlu tahu yang mesen pizzanya siapa misalkan. Tapi yang jelas nilai uangnya adalah seharga 10 euro dan itu valid. Nah, kemudian tadi orang yang tidak ada identitasnya tadi itu berhak mendapatkan visa yang dipesannya dengan nilai segitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita melakukan protect user privacy gitu. Ya, berbeda dengan kita menjadi member di dalam sebuah supermarket gitu. Itu ada keuntungan tersendiri, tapi secara prinsip data kita sudah ada di mereka. Itu tidak anonymity lagi. Nah, berikutnya adalah ketika kita bagaimana ide yang bisa diterapkan di sebuah blockchain. Ini ada e-cash scam, kemudian ada state machine-nya, kemudian ada consensus, ada hash, kemudian ada peer-to-peer network. Sehingga blockchain di dalam mengimplementasikan sebuah Bitcoin ya itu sangat komprehensif gitu. Jadi ini yang based on di Bitcoin ya, blockchain yang diterapkan untuk Bitcoin. Karena nanti ada yang Ethereum based. Nah, kemudian di sini bagaimana tingkat maturity-nya gitu. Nah, ini ada proyeksi sampai 2025 ya. Jadi pada saat ini di current saja di 2020 kita lihat di situ ada production ready project gitu ya. Jadi saat ini project untuk di bidang blockchain ini sedang dikembangkan sehingga nanti konsepnya udah ke mainstream, berikutnya ada further proses sampai ke maturity. Kepercayaan masyarakat terhadap penerapan blockchain ini semakin baik. Nah, ini ada sedikit decline nanti di proses further progress-nya ini karena memang prediksi sifatnya. Karena nanti ada kecenderungan bagaimana kita berpindah dari misalkan mata uang real ke dalam cryptocurrency. Nah, ini juga akan mengalami proses yang cukup panjang. Nah, ini tingkat maturity blockchain technology adoption. Nah, berikutnya dari Google Trend Graph for blockchain di sini sampai akhir 2017 itu kayaknya terus meningkat gitu ya. Jadi karena memang memanfaatkan blockchain di semua lini kehidupan gitu ya. Ini sudah dimanfaatkan di beberapa bisnis dan industri. Ini menunjukkan trennya cukup baik. Berikutnya tadi yang masalah di malicious network ataupun malicious node. Nah, di sini ilustrasinya adalah ketika yang N4 ini dan L2 terputus ya. Jadi ada L2, ada N4. Ini seolah-olah ada malicious ya, yang memutus mata rantai di sebuah network ya. Maka nanti secara prinsip network itu akan mendeteksi bahwa ada yang di luar anggota kita ya, ilustrasi seperti itu. Maka nanti end user akan mendapatkan kopi dari sebuah transaksi yang terjadi. Begitu ada anomali, maka end user akan mengetahui bahwa dia tidak berada di network yang secure. Nah, ini konsep digital signature skemanya ya. Jadi
tadi ada private key sama public key di generate, ya ini di generate sehingga kita mendapatkan angka random ataupun kode random ya secara private. Nah kemudian nanti setiap sign tanda tangan ataupun konsep penandaannya itu akan mendapatkan kunci tertentu. Nah sehingga berikutnya akan proses validasi. Nah ini skema digital signature-nya harus terpenuhi gitu. Jadi ada konsep yang antisipasi dan konsep validasi. Nah di decentralized identity management ini bagaimana sebuah distribusi identitas ya. Bagaimana dari model tradisional manajemen menjadi decentralized identity management. Nah, di sini sebetulnya ada masalah di authority-nya. Ya, authority-nya kalau di tradisional biasanya kita memberikan secara full access misalkan. Tapi kalau di decentralized itu hanya menjadi manajemen user per masing-masing akses tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh hash pointer ya. Jadi begitu ada pointer, maka ini ada data. Ya, data itu akan menunjuk berdasarkan pointer. Nah, biasanya di konsep struktur data di blockchain juga ini ada terenkripsi. Bagaimana data yang sudah disimpan kemudian bisa di-encrypt. Nah, kemudian bagaimana cara memverifikasi data yang terencrypt tadi? Karena tadi ada yang ada public key dan ada private key. Nah, itu dua kunci yang sering digunakan. Berikutnya, dia membentuk sebuah struktur, ya, yaitu tadi link list, ya, seperti gerbong kereta api lah ilustrasinya, ya, bagaimana setiap gerbong tadi memiliki data unik dan terencrypt. Nah, di sini ilustrasi berikutnya, ya, bagaimana sebuah link list ini saling terkait. Tadi di atas sebelumnya ada sampai ke Genesis block. Nah, di sini antara data 1 ke data 2. Biasanya setiap struktur data yang terkait itu dari data sebelumnya itu akan merujuk ke pointer dan terus sambung menyambung sampai ke yang banyak. Nah, ilustrasi yang sederhana dari hash ini adalah ini ada waktu yang harus ada waktu yang diperlukan untuk memindai semua hash yang ada di blok. Nah, kemudian kelemahan yang lain adalah ketika bloknya terputus. Nah, ini untuk menyambung blok ini memerlukan effort yang cukup tinggi gitu, karena tidak bisa dengan mudah kita menyambungkan blok karena tadi ada kasusnya, ada malicious dan lain-lain. Nah, di sini ada tamper evidence lognya. Jadi bagaimana kita antisipasinya? Ini ada beberapa poin, ya saya gambarkan semuanya saja. Jadi paling tidak tadi bagaimana ketika putus bahwa transaction log gitu ya. Jadi ada transaksi terakhirnya seperti apa. Nah, itu nanti akan merujuk ke network ataupun ke blok yang tujuannya. Nah, di sini identifikasinya harus betul-betul tergambar bahwa rangkaian keretanya, misalnya saya ilustrasikan itu rangkaian gerbongnya ini jangan sampai nanti salah tujuan gitu. Atau bertolak belakang arah. Ini salah satu terjadi di tamper evidence lognya. Sehingga blok itu harus terjaga integritinya, datanya, dan sisi koneksi, stabilitas koneksinya. Nah, ini bagian daripada evidence. Nah, berikutnya tadi masih nyambung ke MicroTree, ya. Di sini bentuknya sudah didistribusikan dalam bentuk hash. Nah, ketika sudah sampai ke di level data, ini di layer leaf ya, di daun, di ranting daun, cabang sampai ke akar. Nah, ini menunjukkan bahwa konsistensi dari sebuah MicroTree, ya, MicroTree ini menunjukkan bagaimana data itu tersimpan secara distribusi, ya, dengan bobot kesetimbangan yang cukup baik gitu. Jadi sampai ke level leaf, branch, kemudian root gitu. Nah, ini juga harus komprehensif. Ini gambaran yang tadi. Nah, kemudian bagaimana sebuah trade life cycle? Ya, ini nanti urusannya dengan cryptocurrency. Jadi dari pre-execution, kemudian execution and booking, kemudian confirmation, post booking, settlement, and day processing. Nah, ini artinya life cycle-nya ini menunjukkan
apakah nanti sebuah cryptocurrency ini akan diperdagangkan bebas gitu, sehingga orang bisa berinvestasi dengan nilai tertentu gitu. Nah, ini sebenarnya jalur tradingnya akan seperti ini gitu ya. Jadi life cycle-nya dari mulai memesan, kemudian sampai melakukan trading sampai ke miner. Nah, di ilustrasi di blockchain-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi gambaran setiap block ada block size, kemudian header, transaction counter, dan transaction. Nah, berikutnya ada block header ini akan menunjuk ada bentuk versionnya, kemudian previous block hash, kemudian ada market root, kemudian timestamp, difficulty target, kemudian nonce. Nah, lanjutnya ke dalam market root. Nah, ini adalah bentuk distribusi daripada penjabaran data secara visual ya. Ini sebenarnya di logiknya flat semua digital. Tapi kalau ini gambaran biar kita memahami struktur data daripada blockchain ini. Kemudian di gambar sebelah kanan itu menunjukkan transaction hash ini menjadi source input, kemudian ada block time. Nah, setiap transaksi itu ketentuannya ada di waktu karena kita gunakan timestamp. Ya, karena kita gunakan timestamp, maka data dari setiap transaksinya itu akan sangat bervariasi. Ya, variabel waktunya cukup baik. Nah, berikutnya ada model index, kemudian unlock, kemudian unlocking script. Nah, di sini nanti kuncinya akan bekerja ya tadi. Nah, di sini juga sama akan bekerja di public key dan menunjukkan scripting di dalam model transaksinya itu harus unik gitu. Nah, ini ada beberapa hal-hal teknis sebetulnya bagaimana memahami sebuah blockchain. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke cryptocurrency-nya. Ini saya ambil contoh yang tren saat ini, Bitcoin, dan satu lagi nanti Ethereum. Nah, Bitcoin pada saat kita berpikir bahwa kita punya Bitcoin sekian koin misalkan, itu ekuivalennya dengan nilai uang berapa ya? Sebetulnya masih relatif dan hari ini lumayan tinggi harganya. Tapi dengan kasus yang COVID saat ini juga mendapat gangguan itu untuk beberapa transaksinya. Nah, di sini adalah bagaimana kita melakukan transfer di antara peers. Biasanya kita hanya bermain di transfer koinnya aja gitu ya. Nah, ini bagaimana kita mengenerate sebuah cryptocurrency ya, yang itu memiliki ketergantungan dan kita memiliki value yang disepakati. Nah, ini bagian daripada itu penting dalam Bitcoin. Kemudian berikutnya ada smart property ya. Ini bagaimana sebuah Bitcoin ini menunjukkan nilai ya, apa nanti dimiliki atau double spend. Ini dimiliki banyak orang, saya juga memiliki koin yang sama misalkan. Nah, ini ada istilah nanti double spend atau double own ya gitu. Ini menunjukkan bahwa sebuah properti di dalam Bitcoin itu juga menjadi isu penting ya. Berikutnya adalah provider of security. Nah, ini bagaimana setiap keamanannya itu terjaga ya. Setiap blockchain menjamin terhadap kriptografi di dalam cryptocurrency gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya limitasi terhadap finansial institusi gitu ya, ini akan mengancam atau tidak gitu. Nah, ini bagian daripada regulasi gitu. Jadi ke depan misalkan tidak ada lagi pertukaran nilai mata uang secara real world, maka berikutnya bagaimana secara cryptocurrency ini absah atau tidak. Ini juga masih di dalam kesepakatan yang sedang dibentuk terus sampai hari ini gitu, karena negara berhak menentukan kesepakatan sendiri gitu. Nah, cuman yang jadi masalah ke depan adalah bagaimana kalau misalkan banyak negara itu menerapkan cryptocurrency, kemudian di negara yang lain contoh sederhana misalkan di Eropa sendiri semuanya tidak mengambil menjadi euro, tapi Swiss akan merubah mata uang ini sebetulnya menjadi tanggung jawab di sebuah institusi ataupun negara. Ini karena sifatnya diregulasi. Kemudian immutability tadi sudah kita singgung di awal.
yang menunjukkan bahwa sebuah blockchain itu tidak bisa diubah siapapun tanpa konsensus gitu. Artinya hanya konsensus yang bisa merubah konten daripada sebuah blockchain. Nah, sehingga keamanannya akan tetap terjaga. Nah, berikutnya ada uniqueness. Ya, uniqueness ini merupakan setiap transaksi itu harus unik. Ya, tidak boleh ada transaksi yang sama terjadi. Ya, atau istilah yang beredar saat ini mungkin ada double spend problem. Nah, ini sebetulnya tidak melakukan duplikasi, tapi mengirim at the same time mengirim nilai cryptocurrency ke dua orang di waktu yang sama. Misalkan saya mengirim ke A, kemudian saya mengirim ke B. Nah, ini di deteksi itu ada namanya double spend gitu ya. Itu ada pengeluaran yang sama gitu. Nah, ini bagaimana kita mendeteksi hal itu dan menghindarinya. Nah, ini karena bagian vital yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya Bitcoin itu apa gitu. Ya, Bitcoin itu sebuah protokol, kemudian digital currency, kemudian sebuah platform yang dikombinasikan di dalam atau menjadi sebuah peer-to-peer network, dan itu diakui oleh semua node gitu. Nah, ini sebetulnya masalah pengakuan saja. Ketika kita mengambil sebuah nilai koin seperti itu, berarti ya kita di dalam konsensusnya setuju atau sepakat bahwa nilai Bitcoin ini seperti itu. Nah, bahkan dulu harga sebuah satu loyang visa itu mungkin sekian Bitcoin misalkan, gitu, ada cerita seperti itu kan gitu. Nah, maka saat ini adalah bagaimana sebuah Bitcoin itu didefinisikan, padahal dia hanya sebuah cryptocurrency atau sebuah mata uang digital gitu. Beda dengan yang ilustrasi mata uang fisik. Kalau mata uang fisik misalkan, oh ini bahan kertasnya mungkin lebih baik, kemudian kualitas printingnya, sehingga nilai uang yang tertera itu sebetulnya sesuai dengan nilai yang diproduksinya. Ya, itu harusnya ideal. Maka dari dulu mungkin bersepakat nilai mata uang itu tukar menukarnya dengan emas atau perak karena value-nya mungkin lebih relatif stabil. Nah, apakah hari ini Pak Wisnu, punten. Sebuah kripto? Ya. Pak Wisnu, ini kan paparannya saya lihat banyak banget ya. Apa kita buka jadi 2 sesi dulu? Yang banyak banget kelihatannya ya. Oke. Siap. Mungkin Bapak baik, silakan. Supaya ini dulu lah diindahkan. Itu riset Pak Wisnu ya, riset S3 ya? Iya, bagian dari riset saya. Waduh, kelihatan ini ya. Bapak dan Ibu, kita ini dulu ya. Saya beri kesempatan dulu untuk bertanya, karena tadi saya lihat di chat sebetulnya udah ada yang banyak yang nanya ya. Bapak dan Ibu silakan kalau mau bertanya, boleh di unmute langsung saja. Kalau tadi ada yang nanya riset tentang, tadi sempat ada yang sharing katanya blockchain di smart grid ya Pak ya? Itu memang topik. Ya, betul. Halo. Itu memang di smart penerapan blockchain itu bisa di mana aja ya Pak ya, selain di cryptocurrency? Currency, betul. Jadi memang yang selama ini, makanya tadi kenapa kita ada persamaan persepsi dulu, karena memang orang berasosiasi bahwa Bitcoin itu adalah blockchain gitu. Padahal blockchain itu yang membidani Bitcoin dan Ethereum sebetulnya itu. Jadi kalau blockchain itu bisa diterapkan tadi di smart grid, di industri power ya, di PLN misalkan, itu sudah menggunakan smart grid, artinya mengatur semua resources yang ada di bidang energi. Kemudian satu lagi diterapkan juga blockchain di supply chain gitu ya, di misalkan di groceries yang banyak cabangnya gitu, kemudian ada supply chain-nya gitu, bagaimana barang itu diatur. Nah, itu sudah diterapkan di beberapa bidang tersebut gitu. Jadi sebenarnya blockchain ini ke depan bahkan akan diaplikasikan di banyak tempat gitu. Jadi sebetulnya ada
penelitian blockchain, ada penelitian Bitcoin. Jadi sebetulnya dua hal yang Pak Wisnu ini memaparkan dua entitas yang sebetulnya orang taunya masing-masing ya Pak ya. Dan ternyata sebetulnya itu saling terkait. Betul. Betul. Jadi sebetulnya orang itu kan pahamnya ya Bitcoin ya blockchain gitu. Padahal beda gitu. Karena Bitcoin itu aplikasinya. Siang Pak Wisnu. Ibu Indayani bisa di unmute Ibu Indayani kalau mau langsung bertanya ngobrol sama Pak Wisnu silakan. Juga Pak Agung boleh di unmute. Orang duluan. Awam tentang blockchain sama Bitcoin. Cuma belum ada gambaran nih contohnya kayak apa gitu loh. Kan kalau misalkan aplikasi udah ada gambaran. Karena misalnya setiap perusahaan gunain aplikasi udah ada gambarannya. Nah, kalau Bitcoin itu kayak apa sih sebenarnya kalau udah dipakai di perusahaan gitu loh? Nggak kedengeran, sebentar. Kurang kedengeran ya Pak ya? Halo? Iya. Halo? Iya Pak Wisnu, aku sih pengen tahu penerapannya itu kayak apa gambarannya. Kan kalau kita lihat sistem kelihatan ya Pak di depan mata gitu kan. Sistem informasi atau apa kelihatan gitu ya, internet kelihatan. Yang itu kayak apa ya Bitcoin itu loh kalau misalnya udah diterapkan di supply chain seperti apa sih Pak bentuknya? Bitcoin itu seperti apa sih katanya nggak kelihatan bendanya Pak? Iya, soalnya nggak ada gambaran gitu. Saya bantu dengan gambar ya. Nah, contoh ya Bitcoin. Jadi sebetulnya memang kalau nanti di print atau dicetak gitu ya, itu nanti hanya jadi sebuah kode aja, mungkin kita kenal jadi kayak model QR code gitu ya. Jadi begitu nanti di scan itu menunjukkan value daripada koin tersebut ya, Bitcoin tersebut gitu. Jadi memang kalau untuk standar bentuk yang nanti disepakati ya relatif gitu. Karena macam-macam, karena namanya juga bentuk digital gitu. Jadi bentuk digital itu di dalam sebetulnya hanya rangkaian-rangkaian digital saja, tidak dalam bentuk seperti mata uang, misalnya ada Rp1, ada Rp2 dan lain-lain. Jadi untuk bentuk fisiknya kalau udah jadi sebetulnya masing-masing bisa menerjemahkan, karena banyak produk Bitcoin juga kalau sebagai referensi nanti boleh di Coin Market Caps ya Bu ya, nanti untuk website-nya saya berikan nanti. Ya, jadi nanti di situ perdagangan untuk Bitcoin dan Ethereum gitu Bu. Pak, Bitcoin itu ada macam-macam ya, tergantung penyelenggaranya ya. Jadi sebetulnya Bitcoin itu menjadi base untuk development Bu. Jadi orang banyak yang ngembangin yang basicnya Bitcoin dan orang ada yang ngembangin di Ethereum. Jadi di selain bayang bendanya? Memang tidak akan terbayang karena memang kita transaksinya elektronik. Pak Wisnu, ini Bitcoin kayak e-wallet bukan sih ya? Juga. Kalau e-wallet. Kayak model kita pakai Shopee gitu, kayak gitu bukan Pak modelnya? Walletnya itu kan namanya, tapi kalau wallet itu adalah memang menjadi persyaratan nanti kita menyimpan untuk melakukan pembayarannya melalui wallet yang kita punya Bu. Jadi kita punya walletnya, kemudian kita transaksi, nanti wallet akan mentransfer ke tujuan kita. Misalkan saya mau transfer ke Bu Ayi gitu, nanti wallet saya akan mentransfer sejumlah yang saya allow ke Ibu. Iya. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak ya pertanyaannya. Nanti diskusi lagi sama Pak Wisnu nih. Pak Agung, Pak Agung katanya boleh japri atau boleh email. Iya, di Facebook juga aktif ya Pak Wisnu ya. Boleh. Pak Agung, Pak Agung katanya mau nanya langsung saja barangkali di unmute langsung biar ngobrol sama Pak Wisnu. Halo, selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang. Iya, silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Gini, mau nanya, saya tuh sebenarnya sempat ngeriset tentang blockchain tahun 2018 itu untuk tesis. Nah, cuman sampai detik ini tuh saya masih bingung kalau misalnya gimana cara implementasi tanpa platform manapun itu, sebutlah tanpa Hyperledger misalnya. Bisakah kita bikin sebuah blockchain secara pribadi, coding pribadi maksudnya, Python, Java atau itu. Tapi ya bisa diulang? Boleh. Pelan-pelan Pak Agung. Siap.
Jadi sebenarnya ya sempat research untuk blockchain untuk tesis pada 2 tahun lalu. Saya itu pakai Hyperledger. Nah itu codingnya agak kebayang karena kita cuma ngoding untuk JavaScript-nya, smart contract-nya. Nah, sampai sedangkan detik ini tuh saya bingung apakah kita bisa bikin sistem blockchain tanpa Hyperledger atau Ethereum. Sebutlah kita coding pakai Python, pakai Java atau apapun itu, tapi mengakomodir konsep blockchain. Nah, apakah itu memungkinkan? Itu doang sih paling Pak Wisnu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Agung. Mangga Pak Wisnu. Ya, ini saya ilustrasikan ya. Jadi sudah saya lihat di slide juga ada. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada 2 mekanisme dalam kita melakukan develop di cryptocurrency ya. Jadi sebetulnya tadi toolsnya ini language yang dia cukup banyak, ada Solidity, ada Sevong, ada Mutong, ada Fiverr. Nah ini ada language yang mendukung terhadap Ethereum contohnya, karena kalau Bitcoin browser sudah tertutup, tapi kalau di Ethereum terbuka gitu. Nah kemudian ada namanya compiler. Nanti compilernya boleh kalau misalkan basicnya idea boleh pakai Remix ya, boleh pakai Remix. Kemudian ada Drum Studio dan lain-lain. Kemudian ada API tools-nya. Nah tadi ini Web3 itu basicnya Java. Ya. Kemudian ada MetaMask. Kalau MetaMask itu yang kita kenal kalau misalnya kita mau setup di Bitcoin, kita ada namanya MetaMask atau yang biasa dibikin walletnya. Nah kemudian ada personal testnya. Nanti untuk tesnya ada 2, boleh pakai Ganas, boleh pakai tes RVC. Ya, kemudian ada frameworknya, ada Terraform. Nah ini sebetulnya development tools-nya gitu. Jadi yang tadi disampaikan Pak Agung sebetulnya memungkinkan sekali gitu kalau misalnya kita develop sendiri bisa. Cuman memang harus dilihat juga apakah language-nya itu mendukung nggak gitu. Sementara ini yang saya sedang teliti itu kan di Solidity. Nah Solidity itu sangat mendukung karena beberapa variabelnya sudah mendukung terhadap untuk cryptocurrency atau di support di blockchain. Itu Bu. Terima kasih. Bagaimana Pak Agung? Ini banyak banget ya Pak ya ininya, taksonomi, various development Ethereum. Banyak tuh, banyak variannya. Bahkan sekarang ini udah ada berapa ratusan koin gitu ya. Ada ratusan koin. Ada ratusan koin di dunia ini gitu yang didevelop oleh banyak industri dan banyak perusahaan juga gitu yang memproduksi Bitcoin ini gitu. Dan ada yang Ethereum base, ada yang Bitcoin base gitu Bu. Oke. Ada Pak lagi? Wisnu ini banyak yang mau nanya. Ini ada Prof Edi juga sampai bertanya nih. Prof Edi mau bertanya langsung. Ditanya Prof Edi kayak mau di sidang ya Pak ya. Prof Edi bisa online? Ya, halo. Prof Edi sudah online belum? Ya, Assalamualaikum. Halo. Oh, belum online. Halo Pak Wisnu. Nanti saya bantu di chatting. Bu Halo, Pak Triana Wisnu. juga mau bertanya, Pak Wisnu, bagaimana memastikan rantai entitas pada blockchain adalah terpercaya? Udah. Halo. Bu Triana boleh unmute juga, boleh. Halo, Pak kalau Wisnu. mau ngobrol langsung silakan. Biar langsung lebih enak. Halo Pak Wisnu. Bu Triana online. Halo Pak Wisnu. Halo Bu Triana. Oh. Mau bertanya langsung silakan di unmute Bu Triana. Halo Pak Wisnu. Bisa. Belum bisa. Jadi kalau Bu Triana itu bertanya, bagaimana memastikan rantai entitas pada blockchain adalah terpercaya? Baik. Apakah ada algoritma khusus atau konsensus? Halo Pak Wisnu. Enggak, Pak Wisnu. Betul. Ya, jadi memang gitu kita develop atau kita masuk ke dalam sebuah blok atau ada blockchain ya istilahnya. Itu biasanya kita udah dapatkan identitas, ya, udah dapat identitas. Nah, identitas itulah yang menjadi akun kita gitu, menjadi akun kita dan nantinya kita mau bertransaksi itu nanti otomatis karena kita udah masuk bagian daripada konsensus,
Karena contoh misalnya kalau kita udah di Bitcoin atau di Ethereum yang publik itu udah masuk kategori yang permissionless gitu. Jadi kita sudah menggunakan yang blockchain yang tipe permissionless gitu. Beda lagi kalau misalnya kita generate untuk internal di perusahaan kita misalkan, itu biasanya kita pakai permission, bukan pakai tipe yang permissionless gitu. Jadi ada dua tipe untuk blockchainnya. Nah, kalau misalnya tadi kita bagaimana meyakinkan, nanti sama kita kan ada register, misalkan ibu ngambil atau beli di salah satu koin gitu ya, yang tersedia di coin market cap gitu ya, itu misalnya kita beli koin itu ada beberapa koin kita beli, maka kita udah punya saldo. Nah, kemudian kita akan mau bertransaksi, kemudian kita transfer, kemudian kita melakukan pembayaran dengan koin kita, maka nanti wallet yang menentukan atau yang mendeteksi apakah nanti yang kita bayar itu betul-betul valid gitu, nanti udah otomatis karena itu udah bagian daripada proses di transaksi di dalam blockchain yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan itu ataupun sudah resmi, itu nampaknya kita bertransaksi sudah bisa dikatakan trust ya Bu ya, sudah memiliki trust yang cukup tinggi gitu, tidak perlu khawatir gitu, selama kita memang menjaga tadi, karena kuncinya ini cukup panjang ya, ada 256K gitu ya, jadi bahasa bitnya seperti itu, jadi cukup panjang dan nanti ada beberapa kata, kurang lebih ada 12 kata yang kalau kita men-setup walletnya gitu ya, nanti nah ini yang harus kita pegang. Nah, kelemahan lainnya adalah ketika kita lupa akunnya ya, kebiasaan kita. Nah, ini yang juga menjadi permasalahan berikutnya gitu ya. Ketika kita lupa akun ini, itu yang jadi masalah gitu, bisa lost your money. Itu aja Bu. Sebentar. Halo. Halo Pak Wisnu. Jadi tadi sebetulnya sudah dibuat mekanisme untuk menjamin bahwa entitas blockchain-nya terpercaya ya, karena memang sudah disiapkan sedemikian. Halo Pak Edi Wisnu. mau bertanya tapi belum menuliskan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Jainal. Bu Ayi, Kalau di Indonesia jual beli Bitcoin tolikin itu Bu Ayi. ada di Indodex. Halo Bu Ayi. Indodex.com. Halo, Bu Ayi. Kalau di Perancis ada tidak? Ya, sebetulnya kami kan udah open di Coin Market Caps gitu. Jadi kalau Coin Market Caps itu kita udah terbuka, udah worldwide gitu. Jadi kalau di negara di Eropa sampai hari ini justru bebas memilih apapun. Jadi nggak ada agen khususnya ya bahasa kitanya. Bahkan di sini cenderung klasik untuk bank mungkin ya, karena banknya bank apa ya, kalau saya malah ini bank fundamental gitu. Jadi untuk membuat rekening aja kita butuh effort kalau di Prancis gitu. Sementara kalau untuk yang model online, kemudian di Coin Market Caps gitu, kemudian kita langsung ke website perusahaan tersebut, itu langsung menyediakan untuk tradingnya Bu, untuk jual belinya di sana Bu. Habis ini Pak Edi mau bertanya, Halo. tapi suaranya belum kedengaran. Halo. Prof Edi, Halo. Prof Edi sudah Halo. online. Halo. Mangga Prof, suaranya belum kedengaran Prof. Halo, suaranya udah terdengar belum? Silakan Prof. Halo. Kedengaran Pro, ke saya kedengaran Bu Ayi. Pak Wisnu, halo Pak Wisnu. Pak Wisnu, halo. Langsung aja Prof. Pak Wisnu, halo. Langsung aja Pak Prof. Wisnu, gini dalam keadaan Itu bisa dengar suara Prof Edi? Belum pada Bu. Belum ya, Ya. saya juga belum. Atau Saya masih dengar jelas. Enggak sih, sudah online. Halo, Pak Saya Wisnu. juga mendengar jelas. tadi Pak Solikin dengar jelas ya. Oke. Oh, Pak tapi Wisnu? terdengar oleh Saya peserta juga yang lain. mendengar jelas suara Prof Edi. Silakan. Saya langsung aja ya. Langsung Wisnu. aja Prof Edi. Langsung ada- Prof ada- Edi. mohon maaf nih ada Pada dunia nyata, bagaimana kalau kita dalam transaksi sehari-hari Ya, kita headset tidak saya bisa, dicopot supaya suara Bapak dan tidak Ibu bisa kedengaran dari saya. double Oleh step. Bapak Wisnu. Kira-kira apa risikonya dalam transaksi apabila kita tidak bisa menghindarkan double spam? Prof bisa suara Prof Edi bisa kedengaran, tapi yang lain Ya, bisa dengar suara suara jelas. Prof Edi ya.
Suara Bu Ayi jelas. Benar. Nah. Halo. Saya belum bisa. Enggak, Prof. Edi katanya sudah terdengar. Coba. Lo bagus loh. Sudah terdengar. Halo Pak Wisnu. Prof. Edi bisa mulai diulang mungkin, Prof. Edi? Oke. Pak Wisnu, bagaimana kalau kita tidak bisa menghindari transaksi double spend? Oke, sambil menunggu Prof. Edi ya. Bapak dan Ibu bisa dengar suara saya? Oke, Saya dengar jadi, suara Bu Ayi. Dengar suara Bu Ayi, dengar Prof Edi, dengar Pak Wisnu, dengar, cuman nggak nyambung. Atau saya setting aja ya. Change dapat Setting aja ya. digunakan di IT Go Ya, Finance. di chat aja Pak biar dibaca Ya, oleh chat Bu aja, Ayi. chat aja. Pertanyaan dari Ibu Sofa. Blockchain di IT Governance. Oke, jadi tata kelola IT ya Bu ya berarti. Ya, di tata kelola IT. Oke, ya tentunya udah sangat mendukung ya. Jadi ketika nanti misalkan kita menjadi bagian daripada tata kelola IT, tentunya blockchain akan menyimpan semua data dengan baik, terutama untuk masalah inventaris, kemudian masalah data yang lain, kemudian arsiving dan segala macam. Sebetulnya bisa karena tadi ketika kita sudah mengenal struktur data blockchain ini, sebetulnya implementasi sudah tergambar. Kita mau diimplementasikan dalam bentuk apa, kemudian konsepnya malah lebih closed loop ya. Jadi closed loop itu lebih tertutup gitu ya, dan lebih tadi rahasianya lebih terjaga. Karena misalkan kalau kita sudah publish di sebuah cloud gitu ya, itu sebuah cloud itu khawatir dengan masalah discontinue atau sustainability-nya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita di perusahaan kita sendiri atau di instansi kita sendiri, kita memanfaatkan fitur blockchain ini, maka sebetulnya kita tinggal merawat bloknya itu makin terjaga. Cuman yang jadi permasalahan adalah maka semua resource-nya akan di-copy ya, tanda kutip diduplikasi di setiap klien yang terhubung gitu. Nah, hal ini akan menjadi bermasalah ketika klien tersebut mengambil pensiun ataupun keluar dari organisasi tersebut gitu. Nah, ini menjadi karena ada copy di kliennya itu, kecuali memang punya komitmen nanti ya ini datanya akan di-destroy ketika yang bersangkutan keluar dari organisasi tersebut. Itu Bu, jadi sangat memungkinkan Bu ya, bisa diterapkan di IT governance. Terima kasih. Jadi tadi terjawab ya Ibu Sofa bahwa bisa sekali diterapkan di IT governance. Ini Prof. Edi mohon maaf sekali, saya tadi nggak bisa dengar suaranya Prof. Edi. Nanti saya coba bantu. Mungkin Saya chat aja Bu. Prof bisa. Saya chat aja, chat aja. Prof, mangga? Itu chat aja, udah chat itu. Chat aja tuh. Belum bisa ya Bu Ayi ya? Kalau saya sih belum bisa mendengar. Tapi rekan-rekan yang lain mendengar. Katanya lebih baik dibacakan aja oleh Pak Edi, dituliskan ya. Pak Wisnu, bagaimana kalau kita tidak bisa menghindari double spend karena pada dunia nyata transaksi bisa paralel? Apa resikonya? Pertanyaan dari Prof. Edi. Waduh, terima kasih pertanyaannya cukup baik. Karena memang ini menjadi bagian, saya jawab langsung ya. Jadi di double spend ini sebetulnya tadi ya transaksinya bukan tidak bisa paralel, tapi gitu. Tapi dengan di waktu yang sama ke orang yang berbeda gitu. Jadi intinya blockchain itu mengharapkan satu transaksi itu sampai finish gitu ya. Nanti terus transaksi berikutnya. Nah ini memang agak sedikit sih. Tapi tadi antisipasinya ketika kita hanya beda selisih waktu saja, mungkin akan termasuk dengan transaksi yang lain. Itu saja sebetulnya. Jadi tidak mengirim, karena kita enaknya pakai komputer ya. Kalau misalnya kita kirim ke A, kemudian kita kirim ke B gitu. Jadi nanti ada yang
ketika kita mentransfer hanya satu orang dulu ada diulang. Nah, ilustrasinya mungkin seperti itu. Jadi di dunia nyata kan kita bisa melakukan transfer ke beberapa orang, tapi sebetulnya tidak di waktu yang sama, satu orang, ya begitu kan. Nah, yang dikatakan di blockchain ini adalah karena kita digital ini, kita misalkan kayak ngirim pesan ke broadcast gitu Bu, kayak ngirim pesan ke broadcast. Nah ini namanya dikatakan double spending gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi berurut, kalau misalnya ke ABC itu sebenarnya bisa, nggak ada masalah gitu. Cuman ketika kita broadcast, nah ini yang jadi masalah, itu dikatakan double spending. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya, bagaimana Pak Prof Edi sudah Ya. jawab? Mudah-mudahan Bagus, terjawab bagus. ya Prof ya. Bagus. Double spend. Ya, Ya, mudah-mudahan. terima kasih. Kemudian beberapa pertanyaan. Kalau Bu Triana bertanya tentang requirement untuk penerapan teknologi blockchain ini, kira-kira apa saja ya yang dibutuhkan kalau sebuah organisasi ingin menerapkan teknologi blockchain ya? Baik, saya jawab Bu. Jadi sebetulnya untuk membuat sebuah infrastruktur blockchain itu sebetulnya kita requirement-nya tidak terlalu tinggi dalam artian untuk menyediakan server dan lain-lain, sebetulnya tidak. Jadi server dan lain-lain infrastruktur network saat ini sebenarnya bisa digunakan. Cuman yang paling penting adalah di sini di kliennya ya, dari sisi kliennya gitu. Karena kalau dalam organisasi berarti spesifikasi kliennya juga harus memadai. Misalkan ruang untuk nanti mengcopy semua bloknya itu kan kurang lebih anggaplah yang beredar sekarang itu hampir sekitar 80 GB gitu ya. Nah, ini kan bisa berkembang terus, sehingga permasalahan yang dulunya diambil alih server dan hari ini kan akan diambil alih klien gitu, karena ada isu decentralized gitu. Nah, ketika misalkan anggap sebuah perusahaan ataupun instansi ataupun pendidikan deh ya, kalau pendidikan bisa dari rektorat ke dekanat kemudian ke program studi. Nah, kalau misalkan di level program studi sampai dekanat kemudian rektorat gitu, nah ini dengan spesifikasi hardware yang sama nampaknya tidak ada kendala gitu. Yang jadi kendala adalah ketika semuanya mobile yang di level program studi maupun di level dekanat gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan karena spesifikasinya berbeda. Mungkin nanti pada saat melakukan transaksi yang mau itu menyimpan data, kemudian mau ngambil data segala macam. Nah, ini kan resource-nya akan tergantung pada klien dan kondisi network saat itu sebetulnya. Jadi untuk requirement hardware itu nanti tidak di sisi servernya, tapi di sisi klien harus memadai dari sisi kapasitas dan kualitas networknya seperti itu. Baik, jadi itu kurang lebih requirement gambaran umum ya. Karena sebetulnya nanti kalau requirement detail tentu saja harus menyesuaikan dengan organisasi di tempat blockchain ini akan diimplementasikan ya, kalau mau lebih detail ya Pak ya. Tapi secara prinsip memang kira-kira seperti itu. Baik, boleh bertanya Bu Ayu? Saya nanya lagi Pak Ade Chandra, katanya sebetulnya blok di Indonesia virtual money itu bukannya dilarang Pak Wisnu. Jadi sebetulnya gimana nih? Apakah memang dilarang atau bagaimana gitu ya? Mangga. Ya. Baik, sebetulnya saya sudah diskusi dengan di beberapa rekan atau di portal blockchain ID juga. Nah, itu artinya di sini terakhir itu di badan pengawas itu sudah ada regulasinya, tapi hanya untuk peredarannya, jual belinya ya, tapi bukan di adopsi bahwa itu menjadi alat pembayaran yang sah, bukan, tapi untuk jual belinya Bu.
Jadi bukan di alat pembayarannya gitu. Nah, yang jadi masalah itu kan kalau sudah menjadi alat pembayaran ya. Kalau masih diperjualbelikan itu kan masih sebuah komoditi gitu. Ya. Jadi sebuah koin atau Bitcoin atau Ethereum ini menjadi sebuah komoditi. Jadi masih boleh diperjualbelikan. Yang jadi masalah itu nanti ketika sudah masuk ke ranah transaksi gitu. Apakah nanti bisa ditransaksikan enggak? Sebenarnya saya mau beli donat pakai Bitcoin saya dong gitu ya. Nah ini kan butuh konsensus juga atau butuh regulasi. Nah ini yang mungkin ditangkap oleh tadi penanya tadi ya, bahwa ini kan dilarang gitu. Artinya dilarang itu untuk melakukan transaksi langsung untuk payment gitu. Tapi kalau komoditinya, misalkan Bitcoinnya itu diperjualbelikan, itu udah ada peraturannya, Bu, sudah ada. Gitu. Terima kasih. Oh, jadi kalau sebagai komoditi diperbolehkan, tetapi kalau untuk transaksi belum diperbolehkan. Kalau di Prancis, Pak, itu boleh untuk transaksi atau masih komoditi juga Bitcoin ini? Ya memang karena kita kan konsensus, Bu ya. Jadi tetap masih di komoditi, Bu. Masih di komoditi gitu. Jadi hanya ada beberapa saja yang misalkan dia terima tapi hanya boleh kami accepted cryptocurrency misalkan. Nah itu kalau ada keterangan itu berarti kita boleh payment pakai. Halo, Bu Ayu. Jadi tadi ya kesimpulannya di Indonesia juga sebetulnya untuk komoditi sih diperbolehkan ya. Udah boleh. Karena kan udah banyak yang jual beli. Oke. Halo, Bu Ayu, bisa bertanya Bu Ayu? Sebetulnya bedanya atau kebijakan apa di Prancis sana dari sisi teknologi terutama agar supaya di Indonesia diperbolehkan juga si Bitcoin ini? Oh, itu sebetulnya regulasinya ada di pemerintah ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah sudah melegalkan untuk semua transaksi boleh menggunakan cryptocurrency, ya berarti prinsipnya sudah boleh gitu. Cuman yang jadi masalah kan ini nggak bisa menyentuh sampai lapisan bawah saat ini gitu kan. Karena anggap kita ada yang masih belum punya akses internet, kemudian kita belum paham terhadap proses nilai tukar segala macamnya gitu kan. Ini masih dalam bentuk komoditi gitu ya. Jadi belum ke nilai transaksi gitu. Kalau sudah masuk ke ranah transaksi berarti nanti apakah ada kebijakan mengganti uang tunai terserah koin dan lainnya. Nah ini juga akan berdampak cukup tinggi gitu nantinya. Karena memang perlu hati-hati juga di sini, tidak serta-merta begitu kita implementasikan bisa untuk transaksi. Oke lah yang di level perkotaan, yang paham IT, yang paham network, yang paham internet, oke, masih bisa dipahami. Tapi bagi yang mohon maaf di desa, di daerah gitu ya, yang masih untuk akses internet hanya susah, nah ini akan mengalami kendala nantinya. Dan bagaimana mereka memindahkan mindsetnya dari transaksi tradisional menjadi transaksi berbasis cryptocurrency. Itu Bu. Baik, Bapak dan Ibu bisa menangkap ya. Halo, Bu Ayu. Halo. Itu sebetulnya untuk sebagai komoditi diperbolehkan, tetapi untuk sebagai alat Halo. Kesepakatan sebetulnya sudah ada ya, dari aspek teknologi sudah memungkinkan. Nggak tahu ya sudah memungkinkan atau belum nih dijadikan alat transaksi ya. Pak, sepertinya mau bertanya via chat aja ya. Kelihatannya Bu Ayi nggak mendengar suara dari kita, Pak. Iya, Betul. kayaknya begitu, Pak. Pakai chat aja, Pak. Chat aja. Kelihatannya Bu Ayi ada problem di ini ya mic-nya. Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Lihat di chat, lihat chat. Bu Ayinya nggak tahu nih apanya ini. Yang mana yang kurang jelas ya, Bu? Oh ya, terputus. Nanti bisa via email ya, Bu Ayi, biar nanti saya jawab deh yang belum terjawab. Bisa diskusi lebih lanjut lah. Bisa ke email atau ke WA saya, nggak apa-apa. Baik.
Betul. masalah Makanya koneksi. nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti saya sampaikan tertulis nggak apa-apa jawabannya. Dengan teknologi blockchain lebih ringan dari data saat ini, katanya kurang lebih seperti itu. Tadi itu untuk 80 giga space di klien itu artinya kalau kita sudah memulai kita akan mengcopy sebanyak blok itu yang ada di lingkungannya gitu. Nah, kalau ada kendala itu tinggal masalah waktu saja. Tapi prinsipnya adalah tidak ada butuh kecepatan atau big datanya berapa itu tidak ada di masalah di sana karena memang nanti berdasarkan transaksi kalau saat kompilasi awalnya saja yang tadi yang akan memindai sebanyak network yang ada di blockchain tersebut, Bu. Itu. Baik, Bu Triana, apakah cukup terjawab? Ini sambil Bu Triana ini ya feedback. Ini Pak Helmi bertanya tentang transformation trilogy of blockchain. Transformation trilogy of blockchain. Ini apa katanya ya yang dimaksud dengan transformation trilogy of blockchain ini? Wisnu? Sebentar ya, di slide yang mana Bu ya? Ini Pak Helmi ada di slide enggak? Tadi itu ada tiga yang fundamental di blockchain atau itu yang dimaksud atau bukan ya? Mengatakan Pak Helmi bisa konfirmasi mungkin yang dimaksud dengan barangkali Pak Helmi juga pernah mendengarnya. Iya. Biar saya pastikan dulu. Kalau yang tadi benefit dan ini taknya triple mungkin Bu ya? Itu Bu. Kalau di pertanyaannya sih transformation trilogy. Transformation trilogy. Ini saya masih nyari dapat dari mana tuh? Ya. Oh ya mungkin di luar paparan ya barangkali ya nanti Pak Helmi kalau Pak Wisnu mungkin akan mencari dulu jawabannya ya karena di luar paparan Pak Wisnu kelihatannya ya. Ya, kalau di luar paparan nanti saya bantu jawab offline. Nanti dicari dikontak aja langsung Pak Wisnu boleh minta emailnya saya tuliskan emailnya. Iya yang itu aja Bu di wisnu_u@winsgd.cid. Oke nanti saya _u ya nanti di sharing. Wisnu _u@winsgd.cid atau saya ketik. Sudah saya WA Bu. Ini Pak Wisnu karena sudah menjelang asar ya sebetulnya banyak banget. Saya juga belum begitu tercerahkan nih Pak karena blockchain kemudian Bitcoin terus bagaimana sih dua hal tersebut sebetulnya merupakan satu research ya. Banyak kan tadi bertanya blockchain apa, kemudian bertanya khusus Bitcoin apa gitu ya. Bitcoin ya itu hal yang kombinasi keduanya nih kelihatannya sangat menarik. Saya sebetulnya ingin bertanya tentang tadi ya blockchain di smart grid gitu sebetulnya itu seperti apa sih? Memang di penelitian terkait hal tersebut sudah banyak ya Pak ya tentang smart grid. Sudah di smart grid sudah banyak di smart grid, kemudian di supply chain
kemudian di beberapa finansial institusi gitu ya. Jadi terutama yang terakhir mungkin kayak fintech ya, yang uang itu yang online gitu ya, itu kan udah basicnya udah blockchain. Oke. Bapak dan Ibu bisa dengar suara saya? Nih, karena waktu juga ya, nih sudah menjelang asar. Ini kita hari kedua Ramadan, Pak Wisnu. Pak Wisnu di sana jam berapa, Pak Wisnu? Di sini masih jam 10:11. Oh, masih pagi ya. Karena sudah menjelang asar nih Pak, udah azan juga. Barangkali kita sudahi dulu saja ya pertemuan kali ini. Tindak lanjutnya tadi juga ada yang mengusulkan WhatsApp group, insya Allah kami follow up. Bapak dan Ibu, mohon izin ya kita selesaikan dulu webinar hari ini meskipun barangkali belum puas. Nanti kita tindak lanjuti. Nanti insya Allah minggu depan juga masih ada serial yang lain. Ingin tema apa katanya ya webinarnya. Jadi mohon izin karena sudah asar ya kita bersiap-siap untuk berbuka. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Masih Ini lama di Ramadan kita masih mau kuliah. Tadi rumit banget ya paparan Pak Wisnu ya. Aduh ada RSA segala macam. Risetnya luar biasa Pak Wisnu. Sukses terus ya di Perancis. Jangan lupa sering kontak-kontak ke kami di Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya. Mohon maaf sekali untuk kendala teknis kali ini. Mudah-mudahan webinar ke depan kami bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Pak Wisnu, makasih banget ya. Ini waktu juga nih udah ada. Udah mau siap-siap bikin tajil. Oke, salam buat semua kata Pak Wisnu ya. Baik, kita tutup saja ya. Nih, teman-teman sudah mulai berpamitan. Pak Wisnu bisa lihat di chatnya juga Pak Wisnu. Nih, pada berpamitan. Mengucapkan, oh nggak bisa. Ya, baik. Terima kasih semua katanya ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.